Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah gini brother, semoga kita semua selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya ya. Ketemu lagi dengan saya di YouTube channel pengrajin pisau Kang Gin ya. Di video kali ini saya akan review pisau ini bushcraft ya. Ini pisaunya nih. Ini gagangnya mikarta, sarungnya kidek ya, warna oranye. Dan ini penampakan pisaunya nih. Nah, ini penampakan pisaunya. Panjang total ini sekitar 21 cm ya. Dan ini bevelnya ini Scandipack ya, istilahnya Scandipack itu Scandi cuman compact ya. Dan ini saya akan bukan saya so tahu ya, kenapa pisau ini sini besar ke sini mengecil ya, bevelnya tuh mengecil ke depan. Ini sebenarnya yang depan itu mengecil itu fungsinya buat ngedrill atau ngebor ya. Jadi ini nanti nggak rawan chipping di sini patah ya. Jadi ada juga pisau buatan luar yang depannya itu mengecil. Nah, itu fungsinya untuk ngedrill biar ini gak gampang patah ya. Nah, terus ini ketajamannya gimana? Ini bahannya, ini materialnya ini A88 ya, Slapner ya, dari asap atau ininya bohler ya. Sekarang kita tes dulu ketajamannya ya. Kita tes dulu ketajamannya dengan apa ini namanya teh, bevel segini apakah tajam nih. Ini ketajamannya pisau ini. Nah, ini tajam, layak pakai ya, tetap tajam. Nah, seperti ini. Sekarang kenapa ini bevelnya segini? Ini fungsinya ketika kita ya anggaplah di hutan gitulah, meskipun sekarang udah jarang, terus susah juga. Nah, ini biar pas kita membelah kayu cepat kebuka, terus di baton cepat ngebuka juga serat kayunya. Nah, sekarang seperti ini contohnya ya, kalau kita misalnya nggak bawa golok atau kampak ya, kita bisa gunakan pisau kecil ini ya. Ini lebih ke buat seperti ini ya. Ini harus bisa dibaton ya, pisau-pisau begini itu ketika motong harus bisa dibaton. Ketika kita bikin kayu bakar ya, ketika kita bikin kayu bakar nggak bawa pisau besar gitu ya, hanya misalnya bawa pisau begini segini, ini bisa dipakai untuk dibaton ya, harus bisa dibaton nih. Nah, seperti itu. Nah, terus ini juga pisaunya harus bisa dipakai ngebelah kayu misalnya ya. Nah, kalau kayu kecil sini lebih gampang, tapi kalau kayu kecil rada gede kita harus bolak-balik, terus nanti batonnya harus dibalas gitu ya, motongnya jangan satu arah begini gitu kan. Nah, sekarang ini buat belah misalnya biar kecil-kecil. Nah, seperti itu. Kita misalnya butuhnya kayunya kecil-kecil ya, bisa buat dengan posisi bevel seperti ini. Ini kita ketika dipukul di baton dia nggak bakalan nyepet ya, jadi si seratnya langsung ngebuka begitu ya. Jadi intinya
pisau scan di bevel itu kira-kira seperti itu. Ketika dibaton dengan sejalur serat kayu, dia nggak akan ngejepit ya, karena udah nah seperti itu. Ini kayunya lumayan besar juga nih. Nah, seperti ini penampakan pisau. Ada yang nyebut bushcraft, ada yang nyebut bushcraft, ya terserah nyebutnya. Pokoknya mah ini pisau seperti ini. Fungsinya untuk seperti itu juga. Nah sekarang kita cobain ngedrill ya. Nah ngedrill nih, ngedrill juga nggak mungkin kayunya segini ya, pasti kayunya nggak terlalu gede juga. Nah ini si tipnya itu depannya itu nggak rawan patah ya, nggak rawan putus. Ininya nih tetap utuh karena ininya depannya tebal banget ya. Terus ini nanti buat ngeraut nih, ini saya pakai jimping juga buat buat ibu jari biar pas ngeraut ini enggak licin ya, jadi dia diam di jimping ini. Nah sebenarnya ini fungsi punggung juga, ini bisa buat nyalain fire starter ya, bisa nyalain fire starter, cuman saya nggak bawa fire starternya. Ini bisa buat nyalain fire starter juga, bisa pakai ngerik juga. Jadi kalau ngerik itu jangan pakai tajamnya ya, tapi pakai punggung sudut pisau nih. Nah misalnya kita mau nyalain api pakai fire starter, ini bisa pakai ngerik nih. Nah bisa pakai ngerik halus ya, lembut. Nah seperti ini pakai punggung pisau ya. Jadi ketika nyalain fire starter biar bergaya gitu, bisa ini ngeriknya pakai punggung pisau ya, pakai sudut punggung pisau ya. Tuh begini. Nah ini penampakan pisaunya. Maaf sekali, saya bukan maksudnya menggurui, tapi hanya berbagi tentang fungsi pisau ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe. Semoga Anda semua, saya juga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.